Empat saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa ada PGEO, kemudian WBSA, Bumi, dan juga ada SMIL ini. Ya, lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Danika, kita lanjutkan kembali Pak. Mohon maaf tadi empat saham pilihan tidak sesuai dengan yang Anda rekomendasikan. Kita coba tarik tadi, kemudian kita sudah sampaikan. Pak Danika, kita lanjutkan kembali Pak. PGEO buy di level berapa Pak Danika? Baik, PGEO ini sebenarnya sekarang udah berada di level buy-nya dia ya, di level 1050 sampai 1080 ya. Ini dia kemarin sempat breakout ya dengan volume yang lumayan besar dan sedang konsolidasi ke area supportnya yang ini yang terdekatnya 1050 ya. Yang paling dekat di area sekarang, dan ini bisa buy on weakness dengan targetnya di 1140 dan target kedua di level 1200 ya. Jadi untuk sekarang volumenya perdagangannya lagi emang rendah ya. Merah juga kemarin juga emang lebih rendah ya. Ini menandakan nih hanya koreksi sehat aja harusnya. Ya. Lalu kalau misalnya dia breakdown di bawah 1000 itu nanti bisa di cut loss ya, dan risk to reward itu juga di bawah level 1000 di level berapa Pak untuk cut loss-nya? Kenapa? Range cut loss di bawah level 1000? Iya, di bawah level 1000 betul. Oke, ada range harganya tidak Pak? Di 900 sekian gitu? Kalau saya prefer sih kalau dia turun di bawah 1000 itu langsung cut loss. Oke, baik. Penutupan hari ini di 1065. Sebenarnya PGEO sudah mengalami koreksi yang cukup dalam Pak, sama dengan pola pergerakan saham-saham lainnya ketika di bulan Juni mengalami koreksi yang cukup dalam. Pola pembalikan arah hingga menyentuh di atas level 1000-an sampai sejauh ini Pak? Halo Pak Danika. Iya, dan pada hari Kamis. Iya Pak, sorry, kedengaran nggak? Ya, kedengaran. Tadi sempat terputus Pak. Ya, ayo lanjutkan kembali Pak. Pada hari Kamis 6 Agustus kemarin, beberapa minggu lalu itu emang udah bikin higher high ya. Jadi ini bisa kita asumsikan PGEO ini udah mau ada reversal Pak. Baik. Penutupan hari ini di 1065, menguat di 3,40%. Intraday tertinggi hari ini di 1080, lebih cenderung bergerak fluktuatif maksud kami, dan di penutupan sesi kedua hari ini ditutup melemah di 0,47%, dan level supportnya masih terjaga, dan kalau jebol di bawah level 1000 di cut loss saja untuk PGEO. Kita beralih ke saham pilihan selanjutnya. Pak Danika, Anda juga rekomendasikan untuk saham pilihan selanjutnya ada WBSA Pak. Kita coba update terlebih dahulu Pak Danika, penutupan di sesi kedua hari ini untuk WBSA menguat signifikan di 7% Pak, 715. Intraday hari ini sempat ke 720. Analisis dan pertimbangan WBSA masuk ke dalam salah satu saham pilihan. WBSA ini sebenarnya lagi sideways dan dari kemarin dia sempat mau coba breakout di atas 670 ya, dan baru hari ini dia bisa breakout ya. Kemarin di 670 680 tuh emang lumayan signifikan, kayak ada beberapa rejection situ, dan sekarang dia breakout dengan volume yang lumayan signifikan ya. Dia breakout 670 sampai 695 ya, dan sekarang nih kita bisa buy on breakout. Ya, kita bisa buy on breakout, apalagi kalau misalnya nanti dia balik lagi ya, misalnya ke level 700 itu justru lebih bagus ya, kita bisa dapat harga yang lebih bagus lagi. Dengan target yang pertama di level 745 itu target Fibonacci ya, dan target keduanya itu di resistance klasik di atas ada level 820. Jadi upside-nya masih lumayan tinggi ya, dengan cut loss-nya nanti kalau dia turun di bawah 670. Baik. Itu Pak. Intraday terendah tadi sempat ke 660, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita beralih ke saham pilihan selanjutnya Pak, dari konglomerasi ada Bumi. Anda juga rekomendasikan buy ini. Di penutupan sesi kedua hari ini, Bumi ditutup menguat di 3%, 196, dan secara intraday hari ini sempat ke level di atas 200-an. Pencapaian Bumi Pak dalam
dalam beberapa pekan terakhir ataupun dalam beberapa bulan terakhir cukup kesulitan untuk menembus di atas level 200-an kembali. Tapi hari ini bumi meskipun posisi penguatan terpangkas, atau kemana arah bumi ketika secara intraday sudah bisa menembus kembali di atas level 200-an pada Nika? Oke, baik. Walaupun agak susah ya, tapi ini bumi ini sebenarnya udah 2 kali dia bikin dia bikin higher high sebenarnya, dan itu dari ini ya dari dia sejak penurunan dari awal tahun ya, penurunan signifikan, dan dan akhirnya hari ini pun dia bisa breakout. Sebenarnya high yang perlu di breakout tuh nggak di 200 tapi di area 190. Oke. Dan 190 ini dia udah kemarin 2 kali, 23 Juli dan 10 Agustus tuh dia mencoba breakout 190 dan dia udah ada rejection terus, dan baru hari ini dia bisa breakout akhirnya. Jadi ini bisa buy on breakout ya, bisa mulai buy on breakout. Ini dia ada pola double bottom ya, double bottom besar, dan kalau misalnya dia balik lagi turun ya, ada kemungkinan ke level 190 mungkin. Itu bisa buy on weakness di situ. Iya. Ya, target upside-nya pun masih tinggi. Yang pertama di 210 ada 7%, dan kalau bisa breakout itu nanti target berikutnya adalah lebih tinggi lagi di 240. Itu target kita ngikutin follow trend dia yang kita asumsikan dia mau uptrend ya. Dan kalau misalnya dia turun lagi di bawah 175 itu lebih baik di cut loss saja, karena itu bisa jadi dia pertanda ini hanya false breakout dan dia mau sideways. Jadi nggak direkomendasikan lagi kalau turun di bawah 174. Baik, penutupan hari ini di 196 menguat di 3,16%. Dari bumi pada Nika, kita beralih ke saham pilihan selanjutnya. Anda juga rekomendasikan ini, saya akan coba update terlebih dahulu untuk SMIL, Pak. Analisis dan pertimbangannya untuk SMIL, lagi-lagi kita akan coba update di penutupan sesi kedua hari ini. Ditutup menguat 2% di level 400, Pak, dan kebetulan ini merupakan level intraday tertinggi hari ini di level penutupan. Oke, untuk SMIL ini dia sedang very strong uptrend ya sebenarnya. Kalau saya lihat ya, pada akhir Juli kemarin dia breakout downtrend ya, dia reversal, dia breakout double bottom, dan sekarang dia sudah kena target double bottomnya, dan sekarang lagi konsolidasi turun ya kemarin sempat ke level 354 dan dia ada swing low di situ ya. Jadi sekarang sebenarnya udah bisa buy on weakness ya, walaupun ini lebih baik spec buy dulu. Okay. Ya, lebih baik buy sedikit-sedikit. Nanti kalau misalnya dia confirm breakout di atas 430, nanti bisa buy lebih banyak dengan targetnya nanti naik ke atas naik ke level 480. Jika teknikalnya berbalik kembali melemah di bawah level 4. Kenapa Pak? Sorry. Oh, kalau misalnya dia balik lagi ya, kalau misalnya dia balik lagi lebih baik tunggu dia ke level ke level 370 sekitar situ, 370 sampai 380 baru nanti bisa buy lagi, karena kecenderungan kalau dia turun mantul di 0,3 dia ada potensi juga dia mau akumulasi lagi. Saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa ada PGEO, WBSA, Bumi, dan juga SMIL. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel.